Zoom meeting kita pada pagi hari ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas unit kerja pengadilan PTA Banjarmasin ya, seperti itu Pengadilan Tinggi Agama. Ya, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Untuk evaluator kita pada pagi hari ini ada saya, Etika Putri, ada Ibu Nisa yang sudah bergabung, dan Ibu Nara yang mungkin sebentar lagi bergabung ya. Bapak mohon maaf dari toilet sebentar. Nah, ada pun mekanisme evaluasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah paparan 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 40 menit. Nah, pada evaluasi tahun ini itu ada mekanisme yang baru, yaitu untuk pengisian kuesioner Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan diperlihatkan kuesioner seperti ini. Ya, silakan Mbak Nisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Tika. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Mas Budi. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi seperti Bapak Ibu, seperti yang tadi Mbak Tika jelaskan, tahun ini akan ada kuesioner untuk pegawai di MA. Jadi untuk pegawai di PTA Banjarmasin ada berapa orang ya? Jumlah pegawainya ada 66 Bu. Oke, berarti nanti kuesioner ini diisi oleh minimal 20 orang dari semua lini jabatan. Jadi saya sudah share juga Bapak Ibu di kolom chatroom, jadi nanti bisa sambil di broadcast juga sambil acara virtual ini. Apa kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan dengan skala 0 sampai dengan 10. Nanti dijawab aja implementasinya di PTA Banjarmasin ini bagaimana, karena ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai, namun kita hanya memerlukan gambaran implementasinya saja. Kemudian waktu yang diberikan nanti selama 90 menit, berarti dari pukul 8.30 sampai pukul 10.00. Kemudian yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah link surveinya adalah tinro.com//kedua. Nanti minta nanti perlintasan kemudian unit kerjanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kode unit kerjanya D784S. Jadi dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam mengisinya adalah waktunya, tentang waktunya sampai pukul 10, dan kode unit kerjanya. Jangan sampai salah karena ini nanti akan info. Terima kasih Bapak Ibu untuk penjelasan kuesionernya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Tadi untuk konsep kuesioner itu nanti selama 90 menit sampai dengan kita selesai evaluasi seperti itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai 20 menit sesi pertama untuk pemaparan yang dilakukan oleh kepala unit kerja administrasi. Silakan Pak. Mohon izin, bisa dimulai Bu. Iya Pak, bisa, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas. Perkenalkan, saya Firdaus Muhammad Arwan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya didampingi dengan teman-teman Tim Pembangunan Zona Integritas PTA Banjarmasin akan mempresentasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Namun sebelumnya, mohon izin, saya akan memaparkan secara singkat profil PTA Banjarmasin. PTA Banjarmasin merupakan salah satu pengadilan tingkat banding yang mempunyai tugas mengadili perkara pada tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Selain itu,
sebagai kawal depan Mahkamah Agung mengadukan masing melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan agama. Adapun yurisdiksi pengadilan tinggi agama Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 13 kabupaten kota dan membawahi 13 pengadilan agama. Dari 13 pengadilan agama itu, satu diantaranya merupakan pengadilan agama kelas 1A, kemudian 4 kelas 1B, dan 8 kelas 2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengadilan tinggi agama Banjarmasin sebanyak 66 orang, terdiri dari 2 pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua, 13 hakim tinggi, 40 ASN, dan dibantu 11 PLPPNPN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun 2019 PTA Banjarmasin telah memperoleh predikat BPK. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi sekaligus meningkatkan kinerja PTA Banjarmasin terutama dalam pelayanan, melanjutkan pembangunan untuk menuju BPPN. Ada 3 isu strategis yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah integritas, kemudian kinerja, dan kualitas pelayanan. Dari 3 isu strategis tersebut kemudian ditetapkan sasarannya, kemudian dilakukan mitigasi risiko dan identifikasi risiko dan mitigasi risiko, kemudian tetapkan kebijakan dalam pencapaian targetnya. Apa saja yang dilakukan oleh PTA Banjarmasin di dalam pembangunan bidang integritas? Yang pertama adalah di dalam manajemen perubahan. Sebagai sektor yang telah memperoleh predikat BPK, tentu saja komitmen maupun perubahan mindset internasional tidak diragukan lagi, sehingga dipastikan akan zero resisten. Apa saja yang dilakukan? Antara lain, pertama, peningkatan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai PTA Banjarmasin melalui berbagai kesempatan dan berbagai media. Apa saja diantaranya? Pembinaan kerohanian, pembinaan rapat dinas, apel Senin pagi dan Jumat sore, pemutaran audio anti gratifikasi, kampanye publik, dan lain-lain kegiatan yang mengarah ke sana. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Khusus internalisasi core values ASN berakhlak, sungguh PTA Banjarmasin sangat memberikan perhatian, yaitu melalui ekor bersama setiap apel pagi pada Senin. Kemudian juga disosialisasikan melalui berbagai media, baik elektronik maupun media cetak. Internalisasi yang dilakukan PTA Banjarmasin tidak hanya terhadap pegawai-pegawai PTA Banjarmasin, tetapi juga seluruh pegawai pengadilan agama di seluruh Kalimantan Selatan. Hal ini ternyata dampaknya sangat luar biasa. Dari 14 sakter yang ada, 8 diantaranya telah memperoleh predikat BPK. Ini mencapai 60%, sungguh membanggakan. Kemudian dari tekad semangat itu semuanya digaungkanlah apa yang disebut dengan GEMAS, yaitu gerakan melayani masyarakat. Gerakan GEMAS ini kemudian diimplementasikan dalam banyak inovasi yang nantinya akan kami jelaskan satu persatu dalam pembangunan area terkait. Bapak sekalian, bagaimana terhadap pembangunan terhadap penataan tata laksana? Ketika WPK tentu saja tata laksananya sudah efektif dan efisien. Namun PTA Banjarmasin tidak puas dengan itu. Oleh karena itu terus ditingkatkan sedemikian rupa supaya jauh lebih efektif dan efisien. Apa saja yang dilakukan? Antara lain transformasi digital. Di antaranya adalah layanan pemberian informasi dan konsultasi melalui API. Kemudian ada lagi pengelolaan tamu secara elektronik melalui apa yang disebut Sipto. Kemudian ada proses persidangan secara daring atau SIPEDA, dan ini merupakan unggulan inovasi PTA Banjarmasin yang nanti akan kami jelaskan dalam area 6. Kemudian ada lagi pengelolaan surat secara elektronik melalui EMA. Kemudian ada yang disebut dengan SIMEJOT, yaitu
sistem permohonan cuti. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya tata laksana yang bagus, akan tetapi apabila tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tentulah sulit untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, PT Banjarmasin berupaya meningkatkan sumber daya manusia menjadi sumber daya yang handal. Apa saja yang dilakukan? Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai media, antara lain bimbingan teknis, DDTK, bedah berkas, seminar, diskusi hukum, dan lain-lain. Kemudian, tidak kalah pentingnya untuk menjaga disiplin pegawai, PT Banjarmasin melakukan monitoring absensi dan dipublikasikan pada TV media. Ada lagi kegiatan lainnya, pengelolaan pegawai melalui sikap sebagai media pembinaan dan pengawasan. Hal yang penting dilakukan adalah penerapan merit system dan juga reward and punishment bagi SDM yang berkualitas dan berprestasi diberikan penghargaan. Bapak sekalian, satu hal yang baru adalah orientasi pegawai CPNS dipusatkan di PT Banjarmasin dengan maksud agar supaya CPNS ini betul-betul mendapatkan pemahaman yang baik dan benar secara komprehensif tentang visi, misi, dan tupoksi. Bagaimana dengan akuntabilitas kinerja? Meskipun tata laksana bagus, sumber daya manusianya handal, tetapi harus mempunyai akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, PT Banjarmasin selalu ingin meningkatkan akuntabilitas kinerja agar supaya mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Di antara yang dilakukan, pertama, keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya 3 bulan sekali menjadi setiap bulan sekali. Kemudian peningkatan capaian kinerja. Alhamdulillah, selama 2 tahun terakhir ini, pertama 2021 dan 2022, peningkatannya sungguh luar biasa. Peningkatan capaian kinerja pegawai PT Banjarmasin mencapai 106,31% untuk 2021 dan semester 1 2022 mencapai 108,62%. Ini suatu capaian yang sungguh luar biasa. Bagaimana dengan penyelesaian perkara? Alhamdulillah, tahun 2020-2021 semua zero pending case, tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian bagaimana tentang akuntabilitas kinerja? Ternyata tidak hanya diakui atau dipercaya dalam nilai-nilai laporan saja, tetapi diakui oleh instansi-instansi eksternal. Dibuktikan dengan semakin banyaknya penghargaan yang diterima PT Banjarmasin dibandingkan dengan ketika WBK. Bukti lainnya bahwa akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan, PT Banjarmasin tetap mampu mempertahankan predikat A excellent di dalam akreditasi penjaminan mutu. Bahkan semua satker yang ada di bawah PT Banjarmasin berpredikat A excellent. Bapak sekalian, pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat penting agar supaya pelaksanaan kinerjanya on the track dan kemudian tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apa yang dilakukan oleh PT Banjarmasin? Yang pertama adalah melakukan atau menerapkan SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dari 5 unsur pengendalian itu, yang kedua yang berkaitan dengan masalah pengawasan, yakni adalah pengawasan dan juga manajemen risiko telah dilakukan sedemikian rupa, dan inilah salah satu di antara mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT Banjarmasin. Kemudian di dalam pengawasan ini, PT Banjarmasin mempunyai prinsip bahwa pengawasan sekaligus pembinaan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan dilakukan secara komprehensif dan secara simultan. Tidak hanya dalam tupoksi saja, tetapi juga untuk menjaga kualitas satker-satker, baik itu PT Banjarmasin maupun satker di bawahnya, dalam memperoleh predikat yang sudah dicapai, yaitu mempertahankan BPK minimal dan didorong untuk mendapatkan BBM, dan juga mempertahankan AX dalam akreditasi. Pembinaan dan pengawasan ini juga dilakukan dengan berbagai macam sarana,
baik itu secara virtual maupun langsung, dan juga menggunakan sarana-sarana elektronik lainnya agar mampu memetakan apa yang sudah dicapai oleh pengadilan di bawahnya. Pengembangan lainnya dalam pengawasan adalah monitoring melalui CCTV online dan diperbanyak titik-titik yang mampu untuk membackup atau memonitor terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai. Dan CCTV online ini langsung bisa dimonitoring oleh pimpinan PTA dan hakim tinggi pengawas daerah. Kemudian sarana lainnya dalam pengawasan adalah memperbanyak media pengaduan. Ada melalui Silas, ada melalui WhatsApp, ada juga media-media sosial lainnya, dan yang lebih penting adalah telah terhubung dengan spam lapor Menpan. Bapak sekalian, salah satu di antara pengembangannya dalam pengawasan juga membatasi interaksi tamu dengan pegawai melalui pemasangan akses door. Kemudian juga dalam pengendalian gratifikasi, PTA Banjarmasin mewajibkan semua pejabat maupun pegawai untuk melaporkan apabila mendapatkan gratifikasi dan kemudian disimpan dalam lemari gratifikasi untuk selanjutnya akan dilaporkan ke KPK. Bagaimana dengan ketaatan untuk melakukan harta kekayaan? Alhamdulillah 2020-2021 semuanya melapor sehingga semuanya 100%. Bapak sekalian, area 1 sampai area 5 telah dibangun sedemikian rupa, maka harus apa yang diinginkan oleh kita Banjarmasin terwujud, yaitu pelayanan yang excellent. Apa saja yang dibangun? Ada 12 kebijakan yang dibangun oleh PTA Banjarmasin. Yang pertama adalah penyampaian amar putusan langsung kepada para pihak pada saat perkara itu diputus melalui SMS dan email. Inilah yang kita sebut dengan e-paisan plus. Kemudian ada lagi percepatan penyelesaian perkara. Kalau dulu waktu BPK masih 2 bulan, sekarang cukup 4 minggu atau 28 hari. Ini yang disebut dengan PPS. Kemudian ada yang disebut dengan SIPDAR, sistem pemeriksaan secara daring. Inilah unggulan yang inovasi yang diunggulkan oleh PTA Banjarmasin. Melalui SIPDAR ini, proses yang sangat panjang, birokrasi yang berbelit-belit, biaya yang banyak, tenaga, pikiran, dan lain-lain bisa dipangkas. Karena apa? Ketika hakim tinggi memerlukan penambahan sidang untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka tidak perlu memerintahkan pihak pengajuan untuk persidangan, sehingga berkas tidak kemana-mana, tetapi cukup oleh hakim tinggi dan langsung pemeriksaan terhadap para pihak. Dan juga dengan SIPDAR ini pada saat pembacaan putusan ini dapat diketahui oleh para pihak secara real time. Ini luar biasa. Nah, Bapak sekalian, layanan lainnya yang dikembangkan adalah layanan pemberian informasi dan konsultasi, baik teks maupun tatap muka melalui aplik. Jadi para pihak maupun masyarakat tidak perlu lagi datang ke PTA. Kemudian media informasi juga dibangun sedemikian rupa melalui salah satu diantaranya yang disebut dengan SIDIN. SIDIN ini adalah sistem informasi digital yang terintegrasi dengan website PTA Banjarmasin. Ini berbasis Android. Kemudian untuk memberikan kenyamanan bagi para tamu atau para penerima layanan, PTA Banjarmasin melakukan apa yang sudah SIPAR, sistem penerimaan tamu secara ramah. Mulai dari masuk pintu terbang sampai keluar pintu terbang, semuanya pelayanan diberikan secara nyaman, secara ramah. Hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Banjarmasin adalah kolaborasi kepada instansi-instansi terkait yang mempunyai keterkaitan dengan pelayanan masyarakat, terutama atau khususnya terhadap penyelesaian perkara. Misalkan dengan BPN, dengan POS, dengan bank, dengan Dukcapil, dengan instansi-instansi lain yang ada keterkaitannya. Dan ini, kebijakan ini menjadi payung hukum bagi PA-PA di bawah untuk menindaklanjuti bekerjasama dengan instansi di daerah. Bapak sekalian, standar layanan pun dimaklumatkan dan dipublikasikan kepada masyarakat agar supaya mengetahui apa yang disediakan oleh PTA Banjarmasin. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya bagi yang kira-kira merasa tidak puas atau tidak nyaman terhadap layanan, diberikan kompensasi. Kemudian
ada lagi untuk sarana-sarana informasi apa saja yang dibangun di PTA Banjarmasin, kami memberikan sarana-sarana yang sangat banyak, baik itu media elektronik maupun media lainnya, termasuk sarana informasi melalui SIPP Menpan. Kemudian baru sekalian, inilah beberapa sarana penunjang yang dibangun di PTA Banjarmasin, tersedia ruang tamu yang nyaman, yang didukung oleh atau dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang enak dan lengkap, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Baik yang di indoor maupun di outdoor, inilah beberapa tampilan-tampilan layanan-layanan yang mampu untuk menjadikan tamu atau penerima layanan menjadi kerasan, aman, dan barangkali tidak ingin pulang. Bapak sekalian, dari semua apa yang dibangun PTA Banjarmasin mulai area 1 sampai area 6, maka kesimpulannya kalau dibandingkan dengan sebelum pembangunan WPPR dan sesudahnya berikut ini. Ketika WPK masih terbatas aplikasinya, ada 3 aplikasi. Setelah WPPR ada 6 aplikasi, 3 aplikasi pengembangan dan 3 aplikasi baru. Kemudian kebijakan-kebijakan sifatnya belum excellent. Ada beberapa kebijakan yang dibangun setelah BBBM dan semuanya itu memberikan dampak sebagai pelayanan yang excellent. Apa dampak dan kegunaannya? Yaitu pertama, meningkatnya integritas aparatur Pengadilan Tinggi Agama Pontianak atau Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan juga di bawahnya. Yang kedua, meningkatnya produktivitas dan efisiensi kinerja pegawai. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Nah, dari apa yang kami paparkan tadi, alhamdulillah PTA Banjarmasin telah mampu mewujudkan sebagai suatu birokrasi yang berintegritas tinggi, dan birokrasi ini sebagai birokrasi yang bebas dari korupsi serta birokrasi bersih dan melayani. Selain itu juga birokrasi yang efektif dan efisien serta layanan yang excellent. Apa buktinya? Bahwa buktinya atau indikatornya adalah 0,2, IPAT-nya mencapai 3,92 dan IKN-nya mencapai 3,82. Barangkali demikian Bapak sekalian, khususnya tim penelitian Biaya Nasional paparan dari Banjarmasin mulai di area 1 sampai area 6 dan termasuk dampaknya. Semoga aja apa yang kami sampaikan ini mempunyai keyakinan bahwa PTA Banjarmasin sangat layak mendapatkan BBBM, dan saya yakin tim penilai nasional juga sepakat dengan kami. Untuk melengkapinya, inilah beberapa testimoni yang disampaikan oleh beberapa tokoh maupun pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dan percaya PTA Banjarmasin dapat memberikan service excellent kepada masyarakat pencari keadilan maupun stakeholder yang ada. Masih dalam melaksanakan program KKN secara 100% dari 2021, baik dari sisi kebutuhan maupun dari sisi kelengkapannya. Pertama, kita masuk ke ruangan adalah suasana yang sangat ramah dari suasana terbukti di proses melakukan marilah PPRI untuk berjalan kerjasama dengan instansi pemerintahan di Kabupaten Tanah. Demikian paparan-paparan dan tambahan dari testimoni. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, apabila diizinkan, kok saya melihat kok justru yang pegang yang di belakang. Kalau diizinkan, kami akan menggaungkan zel-zel PTA Banjarmasin. Apakah diizinkan? Iya, Bapak, dipersilakan. Baik,
Penilai kerjakan apa yel Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kembali Mahkamah Agung Badila PTA Banjarmasin WBBM Pasti, yes. baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.